Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Salsabila dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 4. Hari ini saya akan melakukan percobaan fisika, yaitu tentang titik berat. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus videonya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang titik berat benda. Titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Sebuah benda terdiri atas partikel-partikel atau bagian yang masing-masing mempunyai berat. Resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Tujuan percobaan kali ini untuk mengetahui titik berat suatu benda dengan menggunakan bentuk atau bidang seperti persegi, segitiga, maupun gabungan dari kedua persegi dan segitiga. Total, kita akan menggunakan 4 bentuk atau bangun untuk melakukan percobaan kali ini. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke proses percobaan. Pertama-tama, kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Inilah alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, ada karton, kedua penggaris, ketiga gunting, keempat penghapus sebagai beban, kemudian ada benang dan jarum, lalu pensil dan styrofoam. Setelah mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini, sekarang kita akan langsung masuk ke proses percobaannya. Kertas yang telah kita siapkan, kita kemudian akan mengguntingnya sesuai dengan pola, yaitu ada persegi, segitiga, dan bangun gabungan lainnya. Kita gunakan gunting untuk menggunting sesuai dengan pola yang telah kita bentuk sebanyak 6 cm di setiap bangunnya. Kita akan menggunting segitiganya terlebih dahulu. Kemudian lanjut dengan persegi dan bangun gabungan lainnya, yaitu ada trapesium dan bangun berbentuk rumah. Ini adalah bangun terakhir yang akan kita potong. Jika semua sudah dipotong, akan jadi seperti ini. Selanjutnya, beban yang sudah digantungkan dengan benang dan jarum akan kita tancapkan di atas styrofoam di titik sudut tersebut. Kemudian kita akan membuat garis sesuai dengan posisi benang menggunakan bantuan pensil dan penggaris. Lakukan langkah yang sama untuk ketiga titik sudut lainnya pada segitiga yang telah kita buat. Inilah hasil segitiga yang tadi kita lakukan pengukuran. Dapat dilihat ada titik perpotongan di tengah segitiga tersebut. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada bangun persegi. Kita akan menancapkan beban pada styrofoam yang telah kita siapkan. Lakukan hal serupa pada ketiga bagian dari persegi tersebut.
Nah, inilah hasil persegi yang telah kita lakukan percobaan tadi. Kita akan mendapatkan titik perpotongan pada persegi tersebut. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada bangun gabungan, yaitu segitiga dan persegi yang membentuk seperti rumah. Lakukan hal yang sama, yaitu menancapkan beban pada styrofoam. Lakukan hal yang sama kepada 3 titik pada bangun tersebut. Inilah hasil percobaannya. Seperti biasa, kita akan mendapatkan titik perpotongan pada bangun tersebut. Bangun terakhir yang akan kita lakukan percobaan adalah bangun gabungan dari persegi dan segitiga siku-siku yang akan membentuk trapesium. Lakukan hal yang sama pada ketiga titik bangun tersebut. Itu adalah hasil percobaan trapesium kita tadi. Seperti biasa, kita akan mendapati titik perpotongan dari trapesium tersebut. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita mendapati hasil yaitu X pada segitiga sebesar 3 cm dan Y pada segitiga sebesar 2 cm. Selanjutnya pada persegi, memiliki X sebesar 3 cm dan Y sebesar 3 cm. Selanjutnya pada bangun gabungan berbentuk rumah, X sebesar 3 cm dan Y sebesar 4 cm. Kemudian pada bangun gabungan berbentuk trapesium didapati X sebesar 4,5 cm dan Y sebesar 2 cm. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita akan mencatat semua hasilnya ke dalam tabel atau lembar kerja yang telah disiapkan. Selanjutnya, kita akan mengisi data pengamatan. Yang pertama ada persegi, di mana X sama dengan 3 cm dan Y sama dengan 3 cm. Kemudian kita akan menuliskannya pada lembar kerja. Untuk teorinya, setengah kali 6 sama dengan 3. 6 kita dapati dari sisi persegi yaitu 6. Selanjutnya pada Y sama, setengah kali 6 sama dengan 3. Selanjutnya, pada bangun segitiga, di mana X sama dengan 3 cm dan Y sama dengan 2 cm. Kita lalu akan menuliskannya pada lembar kerja. Kan untuk teorinya, setengah kali 6 sama dengan 3, kemudian untuk Y, sepertiga kali 6 sama dengan 2.
Nomor 3, benda gabungan berbentuk rumah. Kita dapati hasil X sama dengan 3 cm dan Y sama dengan 4 cm. Kemudian kita akan menuliskannya pada lembar kerja, di mana teorinya X1 sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Kita dapat dari alas segitiga. Selanjutnya X2 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Lanjut, untuk Y1 sama dengan sepertiga kali 6 ditambah 6, hasilnya sama dengan 8. Y2 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Selanjutnya, hitung alas kedua bangun tersebut. Alas pertama, rumusnya setengah kali 6 kali 6 sama dengan 18. Alas 2, rumusnya 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian, kita akan menuliskan X0-nya dengan rumus X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan dari angka yang telah kita hitung tadi. 3 dikali 18 ditambah 3 dikali 36 per 18 tambah 36. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk Y0, rumusnya adalah Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Kita langsung masukkan angkanya tadi, 8 dikali 18 ditambah 3 kali 36 per 18 tambah 36. Hasilnya adalah 4,67. Bangun yang keempat adalah trapesium dengan X sebesar 4,5 dan Y sebesar 2. Kita akan tuliskan ke dalam LK. Kemudian untuk teori, X1 sama dengan setengah kali 6, hasilnya adalah 3. X2 sama dengan setengah kali 6 ditambah 6 sama dengan 8. Untuk Y1 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Sedangkan Y2 sepertiga dikali 6 sama dengan 2. Bangun 1 dan bangun 2 akan kita hitung alasnya. A1 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. A2 sama dengan setengah kali 6 kali 6 sama dengan 18. Kemudian X0 kita akan hitung dengan rumus X1 dikali A1 tambah X2 kali A2 per A1 ditambah A2. 3 kali 36 tambah 8 dikali 18 per 36 ditambah 18, hasilnya adalah 4,67. Selanjutnya pada Y0, Y1 dikali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2. 3 dikali 36 ditambah 2 dikali 18 per 36 ditambah 18 sama dengan 2,67. Nah, inilah hasil LK yang telah kita tuliskan dari hasil percobaan tadi. Setelah menuliskannya pada lembar kerja ini, sekarang kita akan menyimpulkan hasil percobaan kita kali ini. Yang pertama, pada bentuk persegi, ternyata hasilnya sama, yaitu pada hasil penelitian dan teori, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Sedangkan pada bentuk segitiga, terdapat persamaan juga pada teori dan hasil percobaannya, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Selanjutnya pada benda gabungan berbentuk rumah terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada percobaan dan teori memiliki hasil yang sama, yaitu X sama dengan 3, tetapi pada hasil Y-nya pada percobaan didapatkan hasil Y sama dengan 4, sedangkan seharusnya sesuai teori Y sama dengan 4,67. Selanjutnya, pada benda gabungan berbentuk trapesium terdapat sedikit perbedaan, yaitu X hasilnya 4,5, sedangkan di teori seharusnya X sama dengan 4,67, dan pada Y seharusnya memiliki hasil Y sama dengan 2,67 sesuai dengan teori, tetapi saat dilakukan percobaan ternyata Y hasilnya sama dengan 2. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor hembusan angin yang kuat sehingga mempengaruhi kerja beban pada bidangnya tadi.
Kemudian juga dipengaruhi oleh lubang yang ada pada bangun yang kurang besar sehingga beban sulit untuk bergeraknya, atau beban sedikit kurang leluasa bergerak. Sekian percobaan pada kali ini. Apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan pada percobaan saya kali ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.